Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska. Saya di sini akan mencoba menyelesaikan soal dari buku Gen Koplis 12.5 mengenai leaching dalam counter current multistage. Di sini kita bisa lihat soalnya, counter current leaching of flaked soybeans. Kacang kedelai yang mengandung 22% minyak akan di-leaching di dalam counter current multistage untuk menghasilkan 0,8 kg oil per 100 kg inert solid menggunakan heksan segar dan murni sebagai solvent. 1000 kg heksan digunakan untuk setiap 1000 kg kacang kedelai. Tentukan aliran keluar dan komposisinya serta jumlah dari stage secara teoritis. Di sini kita mendapatkan data eksperimen N dan YA, di mana N di sini yaitu kilogram inert solid per kilogram larutan dan YA adalah fraksi berat dari minyak di dalam larutan. Di sini kita bisa lihat flow diagramnya untuk counter current multistage leaching dari buku Gen Koplis gambar 12.1. Dari soal ditanyakan Ln, V1 dan jumlah stage secara teoritis. Perlu diingat bahwa dalam proses ini terdapat 3 komponen, yaitu solut, inert, dan solvent. Di mana solut di sini berarti minyak, inert yaitu kedelai yang tidak bereaksi, dan solvent yaitu heksan. Langkah selanjutnya yaitu kita meninjau dari ketiga aliran, yaitu aliran feed, solvent, dan leach atau slurry. Untuk aliran feed diketahui bahwa kacang kedelai yang masuk ke dalam stage yaitu 1000 kg. Kemudian kita mencari kandungan solut, inert, dan solvent di dalam feed tersebut atau A, B, dan S. Untuk nilai A didapatkan dari 22% atau kandungan minyak yang terdapat di dalam feed dikali 1000. Didapatkan hasil 220 kg untuk nilai A. Untuk nilai B 1000 kg. Kemudian untuk nilai S yaitu 0 karena di dalam feed ini belum mengandung solvent. Kemudian dari ketiga data yang kita dapatkan ini, kita cari nilai L0, YA0, dan N0. Untuk nilai L0 yaitu A ditambah S, kita dapatkan hasil 220 kg. Untuk YA0, rumusnya A dibagi A ditambah S, kita mendapatkan hasil 1. Untuk nilai N0, rumusnya B dibagi A ditambah S. Untuk nilai N0, kita mendapatkan nilai 4,54. Dari sini kita mendapatkan koordinat titik L0 yaitu 1 dan 4,54. Kemudian untuk aliran yang kedua, aliran solvent, sama, kita mencari nilai A, B, dan S. Untuk nilai A sama dengan 0 karena di dalam solvent ini tidak mengandung minyak. Begitu juga untuk nilai B, yaitu 0. Untuk nilai S diketahui 1000 kg heksan yang masuk atau yang digunakan. Kemudian dari sini kita mencari nilai V N ditambah 1, XAN ditambah 1, dan NN ditambah 1. Untuk nilai V N plus 1-nya kita dapatkan dari rumus A ditambah S, kita mendapatkan nilai 1000 kg. Untuk nilai XAN plus 1, rumusnya sama seperti yang tadi, A dibagi A ditambah S, hasilnya 0. Dan untuk nilai NN plus 1, hasilnya 0. Dari sini kita mendapatkan koordinat N plus 1 yaitu 0 dan 0. Kemudian untuk aliran ketiga yaitu aliran slurry atau leach, kita cari nilai A, B, dan S. Untuk nilai A, kita bisa cari dari 0,8
dibagi 100 dikali 1000. 0,8 di sini menunjukkan 0,8 kg oil, dan untuk nilai 100 kg inert solid dikalikan dengan B atau inert yang masuk, dihasilkan nilai 8 kg. Untuk nilai B yaitu 1000 kg karena inert tidak bereaksi. Lalu untuk nilai S yaitu 0. Dari sini kita bisa cari nilai slope-nya dengan rumus B dibagi A. Kita dapatkan hasil 125 untuk nilai slope. Nah, untuk mendapatkan nilai koordinatnya, saya memakai koordinat 0,01 dan 1,25. Di sini untuk koordinat slope. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan 3 koordinat, yaitu koordinat L0, koordinat N+1, dan koordinat slope. Setelah itu kita plotkan ke dalam grafik, kita mendapatkan grafik seperti ini. Ini kita bisa lihat titik 0,0 yaitu koordinat N+1. Di sini koordinat L0 yaitu 1 dan 4,54, dan ini untuk nilai slope-nya. Garis ini menunjukkan data dari yang sudah diketahui N versus YA. N versus Y-nya kita plotkan di sini dan kita mendapatkan grafik atau garis seperti ini. Nah, dari sini kita tarik garis lurus dari koordinat N+1 berpotongan dengan titik slope menuju garis N versus YA. Kita dapatkan titik di sini. Ini merupakan titik LN atau titik koordinat L, yaitu 0,015 dan 1,71. Nah, setelah itu kita cari neraca massa total dan neraca massa komponen. Untuk rumusnya, neraca massa total L0 ditambah Vn+1 sama dengan Ln ditambah V1 sama dengan M. Di sini kita masukkan nilai L0 dan nilai Vn+1 yang sudah kita hitung. Dan nilai M di sini yaitu 220 ditambah 1000. Kita dapatkan hasil 1220. Di sini kita mendapatkan persamaan Ln ditambah V1 sama dengan 1220. Selanjutnya untuk neraca massa komponen, rumusnya L0 dikali YA0 ditambah Vn+1 dikali XAN+1 sama dengan M dikali XAM. Kita masukkan nilai L0, YA0, Vn+1 dan XAN+1 yang sudah diketahui. Selanjutnya dari perhitungan kita mendapatkan nilai dari XAM sebesar 0,18. Selanjutnya kita mencari nilai NM dengan cara N0 dikali L0 sama dengan NM dikali M. Kita masukkan nilai dari N0, L0, dan M yang sudah kita cari tadi, dan dari perhitungan kita mendapatkan nilai NM sebesar 0,8197 atau 0,82. Dari sini kita mendapatkan titik koordinat M yaitu 0,18 dan 0,82. Setelah itu kita plotkan ke grafik untuk nilai M tadi. 0,18 dan 0,82 didapatkan titik di sini berpotongan dengan L0 dan Vn+1. Dari titik M ini kita tarik garis dari titik Ln berpotongan dengan titik M, kemudian berhenti di garis overflow. Titik ini menunjukkan titik V1 atau koordinat V1 yaitu 0,34 dan 0. Dari grafik ini kita memperoleh koordinat V1 yaitu 0,34 dan 0. Nah, selanjutnya kita mencari nilai V1 dan Ln dari rumus 12, 10, 4, dan 12, 10, 5 dari buku Genkoplis. Untuk rumus yang pertama yaitu Ln ditambah V1 sama dengan 1220, ini sebagai persamaan 1, dan untuk
Rumus yang kedua yaitu ln dikali YAN ditambah V1 dikali XA1 sama dengan M dikali XAM. Tadi untuk nilai YAN kita dapatkan dari koordinat ln sebesar 0,015 dan untuk nilai XA1 kita dapatkan dari koordinat V1 untuk titik X yaitu 0,34. Dari sini kita mendapatkan persamaan 0,015 ln ditambah 0,34 V1 sama dengan 220. Ini sebagai persamaan kedua. Nah, dari substitusi nilai ln sama dengan 1220 dikurangi V1 dari persamaan 1, saya mendapatkan nilai V1 sebesar 620,6153 kg. Selanjutnya nilai V1 ini disubstitusikan ke dalam persamaan 1 yaitu ln ditambah V1 sama dengan 1220. Kita mendapatkan nilai ln sebesar 599,38. Selanjutnya kita mencari jumlah stage secara teoritis. Nah, dari grafik yang sudah saya buat tadi, kita membuat garis baru yaitu garis yang menuju titik delta yang ini. Kita tarik garis dari titik L0 menuju 1. Kemudian kita juga menarik garis dari titik LN berpotongan dengan titik L0. Kemudian perpotongan dari kedua garis tersebut akan menunjukkan titik delta di sini. Ini sebagai titik delta. Selanjutnya garis yang tadi, garis N dan YA dari data yang sudah diketahui dari soal, kita perpanjang lagi hingga berpotongan dengan garis yang menuju titik delta. Area yang berada di sini menunjukkan area di mana kita bisa menghitung stage. Untuk menghitung stage-nya, kita tarik garis dari titik V1 menuju ke garis N dan YA ini yang berwarna ungu. Kita tarik garis putus-putus. Kemudian dari titik ini, kita tarik garis menuju titik delta. Nah, seperti ini. Dari sini kita sudah mendapatkan satu stage atau L1. Kemudian dari perpotongan antara garis L1 dan garis overflow ini menunjukkan titik V2. Lalu dari titik V2 ini kita tarik garis ke atas seperti yang tadi hingga berpotongan dengan garis N dan YA. Lalu dari titik ini kita tarik garis lurus menuju ke titik delta. Hal yang sama kita lakukan untuk mencari stage yang lain hingga seluruh area yang ini dipenuhi. Kita tidak boleh menarik garis untuk mencari stage melewati garis antara titik LN, titik L0, dan titik delta. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat jumlah stage secara teoritis yaitu 6, L1, L2, L3, L4, L5, dan L6. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.